Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya? Masih tetap semangat? Hari ini kita akan belajar tema 5 Wirausaha Muatan IPS. Kelas 6 Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya diberi kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Jangan lupa disiapkan buku dan alat tulisnya. Setiap negara pasti ingin memiliki perekonomian yang kuat dan stabil. Perekonomian yang kuat dan stabil dapat mensejahterakan rakyatnya. Hal tersebut juga diinginkan oleh anggota-anggota ASEAN. Oleh karena itu, sebuah kerjasama dibentuk untuk memenuhinya. Kerjasama yang dibentuk oleh ASEAN adalah MEA. Apa itu MEA? Nah, mari kita pelajari lebih lanjut. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. MEA merupakan sebuah sistem kerjasama yang melibatkan kerjasama antar negara anggota ASEAN. Sistem ini mengakibatkan adanya pola perdagangan bebas di antara negara-negara tersebut. MEA pertama kali ditetapkan pada Desember 2015 oleh 10 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, Thailand, Myanmar, Kamboja, Malaysia, Laos, Vietnam, dan Singapura. MEA juga disebut AEC, Asian Economic Community. Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA berawal dari kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT pada Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan daya saing ASEAN serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Tujuan MEA disimpulkan dalam 4 pilar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan pasar produksi. 2, menciptakan kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi. 3, menjadikan kawasan dengan pembangunan ekonomi merata dan berkeadilan. Dan yang keempat, menyatukan ke arah perekonomian global. Manfaat MEA bagi negara-negara ASEAN yang pertama, meningkatkan investasi. Kedua, membuka banyak lapangan pekerjaan. Ketiga, meningkatkan kegiatan ekspor-impor. Dan yang keempat, hambatan perdagangan internasional akan berkurang. Dengan ditetapkannya MEA, peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia semakin terbuka. Begitu pula sebaliknya, tenaga kerja Indonesia memiliki banyak peluang untuk bekerja dan menjabat di berbagai perusahaan-perusahaan di negara ASEAN terbuka lebar. Hal tersebut menandakan bahwa sumber daya manusia di Indonesia harus ditingkatkan kualitasnya supaya mampu bersaing dan berpartisipasi di kancah internasional. Dampak positif MEA di Indonesia. Yang pertama, ekspor lebih lancar. Kehadiran MEA mempermudah kegiatan ekspor di Indonesia. Melalui MEA, Indonesia dapat memperluas jangkauan ekspor tanpa biaya dan penahanan barang yang lama di bea cukai. Sehingga barang ekspor bisa sampai ke negara tujuan dengan lebih cepat. Yang kedua, industri kreatif semakin berkembang. Perdagangan internasional menuntut produk yang inovatif sehingga daya saing semakin ketat. Hal ini membuat Indonesia berupaya melahirkan produk yang lebih kreatif agar mampu bersaing di pangsa pasar internasional. Kemudian yang ketiga, peningkatan investasi. Kerjasama dengan MEA membuka pintu investasi yang semakin lebar untuk Indonesia. Keberadaan MEA mendukung masuknya investasi dari luar, sehingga tingkat perekonomian Indonesia meningkat. Dampak negatif MEA di Indonesia. Yang pertama, persaingan lapangan pekerja. Kehadiran MEA mempermudah tenaga asing untuk masuk dan bekerja di Indonesia. Hal ini pun membuat tenaga kerja lokal harus bersaing ketat dengan tenaga kerja dari luar negeri. Yang kedua adalah produk lokal terancam. Keberadaan MEA pasalnya dapat mengancam produk industri lokal, sebab produk industri lokal harus bersaing ketat dengan produk luar negeri yang berkualitas tinggi. Yang ketiga adalah eksploitasi sumber daya alam. Kehadiran investasi asing tak hanya memberi dampak positif, namun juga pengaruh negatif. Ini karena investor asing dapat melakukan eksploitasi terhadap kekayaan sumber daya alam dan manusia di tanah air.
Sekarang, peran Indonesia dalam MEA. Peran Indonesia dalam bidang ekonomi ASEAN adalah satu di antaranya pemrakarsa masyarakat ekonomi ASEAN. Tujuan akhir kerjasama ASEAN di bidang ekonomi adalah pembentukan pasar dan pangkalan produksi tunggal dengan arus bebas, barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terlatih. Langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi MEA diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penguatan daya saing ekonomi, kemudian program ACI, Aku Cinta Indonesia, yang ketiga ada penguatan sektor UMKM, yang keempat perbaikan infrastruktur, yang kelima peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan yang keenam reformasi kelembagaan dan pemerintahan. Nah, anak-anak, itulah penjelasan MEA dari Bu Lulu. Sekarang kerjakan tugas berikut ini. Kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar. Belajar berilmu, ilmu yang bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.